langsung aja nih Pak. Jadi untuk 5 tahun ke depan ini, untuk 5 tahun ke depan, jadi model-model figur seperti Edi Santana Putra dan Kiki itu punya peluang besar ya Pak untuk Punya peluang maju, besar karena ini adalah untuk masa-masa menang, untuk ya menang. untuk menang karena mereka Heeh. kan ini sebenarnya apa namanya sebagian dia melakukan pendekatan modern. Nah, cuman tadi kalau start aja. Kalah Nah, start. pendekatannya itu tidak muncul. Dia masih tetap mengikuti sebagian besar tradisionalnya. Nah, ke depan sebagusnya ada apa namanya untuk pemilihan yang akan datang 5 tahun yang akan datang sudah start sekarang. Sudah start Kalau mereka sekarang, iya, benar. pendekatan yang modern kan seperti itu. Iya, Misalnya iya, mereka melakukan suatu iya, apa namanya kegiatan charity iya, yang mengumpulkan anak-anak muda gitu dengan kegiatan-kegiatan yang apa yang konkret gitu, kegiatan yang konkret. Jangan pada waktu pemilu aja muncul gitu. Nah, Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih, sekarang pasca Pilkada serentak. Nah, saya tentu mengundang Pak Ardian Saptawan. Beliau pengamat politik di Sumatera Selatan yang sudah sangat mumpuni dan sudah beberapa kali jadi tamu saya. ya, Jangan bosen ya Pak ya. Allah. Karena Pak Ardian ini menurut kami mempunyai pandangan-pandangan yang netral, kemudian yang membangun, dan ini semua tentu demi masyarakat Sumatera Selatan. Teman-teman sekalian, jangan lupa ya subscribe supaya teman-teman semua bisa membantu terselenggaranya podcast ini bisa menghadirkan tamu-tamu yang membawa inspirasi. Oke, Pak Ardian. Ya. Pilkada serentak sudah selesai. Anda melihatnya seperti apa nih Pak? Khususnya di Sumatera Selatan. Ya. Ya, pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillah, terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kita anugerah dalam arti pemilu di Sumatera Selatan berjalan dengan damai, aman. Aman gitu ya. Sih ya. Pada waktu hari H juga kita lihat itu apa cuaca mendung tapi tidak hujan gitu ya sampai di akhir, sehingga diharapkan memang dalam penyelenggaraan itu apa harapan daripada petugas penyelenggara itu bisa tercapai semua. Meskipun ada catatannya partisipasi agak turun. Partisipasi agak turun. Saya dengar-dengar 65% untuk yang di Palembang. Iya, betul. Benar itu, ya Pak ya? Betul. Padahal Palembang dulu bagus ya, sampai 82%. Benar-benar 5 tahun lalu ya. Ini menurun ini. Itu kenapa ya Pak? Alasannya kenapa? Apa karena mendung tadi? Bisa jadi ya mereka mungkin tidak tertarik dengan pasangan yang disajikan gitu ya. Jadi siapa aja ini enggak ini lagi ya. Jadi enggak tertarik. Enggak tertarik, artinya apa namanya dalam pikiran mereka yang dikehendaki mereka mungkin ya bukan orang-orang itu, bisa jadi kan. Jadi sehingga mereka menurun. Terlepas daripada faktor teknis yang lainnya ya. Tapi kalau kita lihat karena kemarin itu adalah libur nasional ya kan, semuanya libur, kayaknya faktor-faktor teknis itu enggak masalah gitu ya. Cuma kan kita tidak mendengar ada salah kirim kotak suara atau kertas suara gitu ya. Semuanya mulus. Mulus semua. Jadi ini bisa kita baca bahwa memang betul-betul hati nurani masyarakat ya. Hati nurani masyarakat. Ya mungkin dianggapnya ya sama saja yang calon-calon itu gitu ya. Atau ya itu diharapkan mereka ada calon yang bisa buat terobosan barangkali ya tidak bisa memenuhi harapan mereka sehingga mereka ya mungkin tidak menggunakannya. Gitu. Itu secara boleh dibilang hasil secara keseluruhan dan Anda melihatnya seperti itu ya. Nah betul. Sekarang tentang siapa yang sudah unggul dan angkanya signifikan untuk Pilgub ada di 73 ini meskipun masih sementara ya, tapi belum fix hasil KPU, tapi orang sudah tahu lah siapa yang unggul. Ini kejutan atau enggak? Kalau kita lihat sebenarnya enggak kejutan ya, karena dari awal Pak Herman Deru itu kan sudah leading ya dari yang lain ya. Dia selalu di atas 50%. Ya, jadi suka tidak suka orang dengan statistik yang disampaikan oleh beberapa lembaga survei. Nah, itu dia sudah naik itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari cara-cara kampanye yang dilakukan 3 pasang itu caranya tradisional semua gitu. Enggak ada yang terobosan. Iya. Kalau tradisional semua ya yang menang pasti yang duluan dong. Gitu. Gitu masuk akal ya Pak ya? Iya. Masuk akal karena dia yang boleh dibilang sudah tahu tempatnya di mana. Dan dia sudah petahana. Jadi sudah 5 tahun itu dia sudah betul-betul kenal dengan masyarakat. Sedangkan yang lain kan menggiring di belakang. Jadi ya pasti kalah. Gitu. Jadi termasuk yang nomor 3 meskipun saya ingat nih istilah Pak Ardian, satu guru satu ilmu. Pak Mawardi satu guru satu ilmu. Ya, itu juga kalah start ya Pak ya? Ya kalah start karena mereka sama-sama. Dulunya kan satu pasangan ya enggak? Ilmunya sama, caranya sama gitu ya. Tinggal siapa aja yang duluan. Nah, itu pasti. Nah, jadi
Tapi kalau seandainya kemarin itu ada misal calon lain itu selain Pak Hermansyah itu melakukan suatu terobosan gitu ya, sebagaimana ketika debat. Nah, ini ketika debat tuh bagus gitu sebenarnya. Nah, jadi kayaknya ada ya paling enggak sama-sama bersaing ya. Nah, tetapi terobosan-terobosan dilakukan itu tidak seperti debat itu gitu. Nah, itu yang sayangnya. Pak, debat kemarin itu kan yang terakhir sebenarnya seru ya, di mana boleh dibilang pasangan nomor 1 khususnya Pak CU itu boleh dibilang diserang habis-habisan. Dan itu tidak memengaruhi pilihan orang bahwa orang masih tetap pilih nomor 1. Itu yang bisa dibaca kayak apa? Ya harusnya kan sudah seperti itu kan programnya, misalnya programnya lemah gitu ya, anggap saja gitu misalnya. Nah, tahu lemah itu harus di lapangan itu ini kan dong diimplementasikan dengan baik. Artinya bagaimana? Mengadu program. Sudah tahu misalnya programnya lemah, tapi kan nggak ada gitu. Nah, cuma sekedar soal pendekatan rakyat ya, kalau misalnya pendekatan masyarakat itu tradisional tadi, tetap dia menang karena dia udah duluan. Gitu. Jadi memang nggak bisa dipungkiri itu sangat berpengaruh ya Pak. Sangat berpengaruh gitu. Nah Pak, ada yang menarik nih. Mata Hati yang nomor 3 itu justru memang betul-betul ada pada posisi nomor 3. Meskipun sekarang mulai ada gugatan ya semacam itu justru kejutannya Pak Edi Santana. Nah, gitu apa yang bisa Anda baca? Jadi kalau kita lihat kemarin, salah satu kemenangan Pak Edi Santana, dia berani menawarkan suatu program baru, terobosan baru, investasi. Dia mendekati program-program ke milenial, anak-anak milenial. Anak muda yang pernah kita angkat dulu kan? Pilih, nah itu betul. Nah itu yang bisa mengangkat dia gitu. Jadi ada potensinya besar. Cuma barangkali karena Pak Edi Santana itu startnya dulu lambat ya, karena dia menunggu setelah ada keputusan MK baru bisa maju gitu. Nah akibatnya jadi ya daya sebar pesona dia kurang. Tapi di sana catatan kita bagus loh. Artinya apa? Masyarakat Sumsel itu sudah mulai rasional tuh. Jadi artinya itu masyarakat yang tadinya sebagai besar tradisional ini sudah mulai bergerak ke rasional. Dan ini digambarkan dengan adanya 60% dari milenial itu. Jadi milenial ini sebenarnya suatu potensi yang banyak menggunakan rasional. Dia pendekatannya agak beda. Makanya jadi kalau seandainya kemarin itu ada yang menggunakan pendekatan rasional ya, tentu pendekatan rasional itu mungkin bisa diimbangi paling enggak. Tapi enggak, ini semuanya balik kepada efek akhirnya pada tradisional semua. Pendekatan sembako dan sebagainya. Pendekatan sembako, bagi-bagi sembako meskipun itu menguntungkan ya kan, tapi bagi demokratisasi barangkali kurang baik. Udah jelas. Walaupun itu ya masyarakat nanti kan kalau sudah seperti itu dia kan banding-bandingkan. Jadi yang irasional pasti akan ditanggapi dengan irasional gitu. Tapi kalau dia rasional, mungkin masyarakat akan menanggapi rasional. Dengan terlihat tadi bagaimana kondisi di Palembang kan Pak Edi Santana kan sudah bagus gitu. Suaranya itu karena di Palembang orang-orangnya ya sebagian besar sudah pendidikan tinggi ya. Jadi dia sudah banyak rasionalnya. Ini saya langsung aja nih Pak. Jadi untuk 5 tahun ke depan ini, jadi model-model figur seperti Edi Santana Putra dan Kiki itu punya peluang besar ya Pak untuk punya peluang besar karena ini adalah masa-masa untuk menang karena mereka kan ini sebenarnya sebagian dia melakukan pendekatan modern. Nah, cuman tadi kalau start aja. Nah, pendekatannya itu tidak muncul. Dia masih tetap mengikuti sebagian besar tradisionalnya. Nah, ke depan sebagusnya ada untuk pemilihan yang akan datang 5 tahun yang akan datang sudah start sekarang. Kalau mereka pendekatan yang modern kan seperti itu. Misalnya mereka melakukan suatu kegiatan charity, yang mengumpulkan anak-anak muda gitu dengan kegiatan-kegiatan yang konkret gitu, kegiatan yang konkret, jangan pada waktu pemilu aja muncul gitu. Nah, sehingga dengan pendekatan itu masyarakat melihat. Nah, contohnya apa? Di Jakarta gitu. Dia di konkretnya. Bagaimana Pak Ridwan Kamil yang dari Bandung yaitu kemudian dia melihat bagaimana Pak Pramono. Kan kalau dari segi pengalaman lebih tinggi Pramono, dia menteri masalahnya. Masyarakatnya terbuka. Ya kan? Nah, kemudian pendekatan bagaimana konsistensinya Ibu Mega gitu ya untuk pendekatan pada rakyat gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi padahal kalau kita lihat tadinya Ibu Mega itu dengan calon Pramono ini kan dia kan menampik kedatangan dari Pak Anies kan awalnya ya. Tapi dia rasional dan tindakan rasional. Mereka datang ke Pak Anies gitu loh. Menarik banget ya. Iya, karena dia mendahulukan kader dia, hal yang wajar. Dan Pak Anies juga orang rasional, didukung Pak Anies. Nah, kan seperti itu. Jadi akibatnya apa? Yang sesuatu yang kira-kira menjadi negatif, kalau kita bina dengan baik, itu akan menjadi positif. Sebaliknya kalau kita diam, yang negatif itu akan menjadi negatif, lebih negatif. Betul. Oke. Nah Pak, kalau untuk wilayah di Sumsel lainnya, itu yang menarik adalah Musi Banyuasin, kemudian Prabu Muli, ya kan? Kemudian Pagar Alam ya. Pagar Alam, ya.
incumbent kalah, Incumbent kalah, ya. Dan kalau di kemudian beberapa tempat bintang 4 Lawang 1 calonnya. cuma Ya, cuma kota kosong. tapi menang dengan kota kosong. Menang kota kosong. Di Sementara Pangkal Pinang kota kosong yang kalah. yang menang. Nah, coba tolong dinarasikan Pak itu. Ya, ini kalau kita lihat begini, kalau seandainya kita lihat dengan kota kosong itu ya. Kalau kota kosong itu biasanya orang yang memilih kota kosong itu tidak terorganisir. Nah, makanya biasanya menang tetap aja yang yang calon ya. Nah, tetapi kalau kota kosong ada yang mengorganisir, ya, maka itu bisa menang. Karena peristiwa ini sebenarnya pengulangan peristiwa di Makassar. Iya. Jadi ada pelopornya yang tidak menyukai itu. Ada penggeraknya. Dan itu di dalam sistem demokrasi diperbolehkan. Jangan salah tuh. Bukan berarti kemudian mereka tidak cinta Indonesia, enggak. Dia menyatakan bahwa dia tidak suka dengan program-program itu. Nah, kemudian dia mengorganisir diri mereka bersama teman-teman mereka, terus dia menggerakkan. Nah, itu terjadi. Tapi kalau tidak ada yang menggerakkan, itu biasanya ya ini enggak bakal terjadi karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi masyarakat ya. Oke. Kota kosong bisa menang di Pangkal Pinang itu biasanya terjadi karena apa, Pak? Biasanya karena faktor pencitraan daripada petahananya. Dia dimanfaatkan nggak pada waktu itu. Kalau petahananya itu bagus gitu ya, maka masyarakat itu kota kosong itu terjadi karena nggak ada calon. Iya. Gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya petahananya itu pencitraan tidak bagus di masyarakat, kan yang milih masyarakat nih. Nah, maka mereka ada semacam pemberontakan istilahnya dalam diri mereka untuk melawan itu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ya tidak memilih. Tidak memilih. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau kita melihat dari segi partisipasi masyarakat itu cukup tinggi di sana ya. Nah, itu menunjukkan bahwa bukan tidak suka dengan orangnya lah, paling tidak dia ingin sesuatu program yang lain. Nah, gitu, bukan yang itu gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, tapi ini suatu pelajaran bagi demokrasi kita. Kenapa? Karena warna yang tidak jelas pada partai politik ya, karena pertimbangan ekonomi semata, kan berarti apa? Masyarakat melawan partai politik loh itu. Nah, ini ingat di Pangkal Pinang tuh. Berarti masyarakat jadi tidak lagi partai politik itu di mata masyarakat itu merupakan bukan merupakan suatu harapan masa depan, tapi merupakan suatu hal yang bertentangan dengan hati nurani mereka. Nah, ini bahayanya nanti pemilihan ini kembali ke figur. Nah, oleh karena itu maka kemenangan pada waktu legislatif kemarin ya, itu kemenangan yang lebih cenderung karena faktor figur, bukan karena partai politik. Dan ini terjadi sekarang lagi. Iya. Kan nggak jelas partai politik yang mana. Jadi figur yang seperti halnya nomor 1 misalkan Pak Hermanderu itu justru banyak didukung oleh Gerindra. Iya kan? Iya. Oke. Yang PDI malah nyebrang ke itu, kabarnya seperti itu, Pak. Iya, betul. Jadi artinya karena mereka parpol di sini beda ininya. Ya, beda karakternya. Jadi Pak, ini tunggu dulu. Berarti seperti yang terjadi di Pangkal Pinang tadi kan bagus tuh Pak Ardian bilang bahwa masyarakat. Berarti partai rakyat. Iya kan? Quote unquote partai rakyat atau partai masyarakat itu melawan partai politik. Iya, betul. Jadi bagaimanapun sebenarnya rakyat itulah yang harusnya didengarkan suaranya. Jadi di sana Bapak masyarakat sudah tidak lagi memenang partai politiknya, jadi memenang figurnya. Nah, di sini evaluasi partai politik. Ya kenapa? Partai politiknya mengevaluasi diri. Akan calon yang diusungnya, begitu. Di atas peran dia selama ini. Peran dia selama ini. Dia tidak ada paling itu bukan tidak ada. Jadi masyarakat kurang menghormati, kurang menghargai daripada partai politik tersebut gitu. Karena apa? Partai politik kok ini menyatu dan hanya satu orang. Iya. Gitu ya. Nah, kemudian siapa yang membela suara rakyat yang lain? Padahal justru adanya partai politik itu diharapkan ada perbedaan atau keragaman dari ide. Nah, dia kok menyatu gitu. Nah, berarti kan partai politiknya kurang peka terhadap perkembangan di lapangan. Nah, kurang peka itu. Kurang peka partai politiknya. Iya. Nah, itu yang terjadi kan. Jadi kita lihat lagi yang beberapa partai politik selatan tadi di gubernur itu kan yang mendukung Pak Hermanderu kan lebih sedikit daripada golongan yang nomor 3. Iya. Nah, itu contoh kan. Tetapi kalah. Nah, gitu kan. Itu ibaratnya Pak istilahnya bisa mengalahkan Kimples. Iya, Kimples. Nah, kemudian begini harus kita perhatikan juga bahwa sejauh mana sih mesin partai politik itu berjalan. Nah, di sana kan kelihatan. Kalau kita lihat dari jumlah, harusnya bahwa partai politik yang banyak mendukung satu orang calon harusnya menang dong. Kenapa?
Karena kalau kita lihat dari partai politik anggotanya yang dipilih pada waktu legislatif, tentunya dia akan lebih banyak. Tapi kenyataan kok nggak jalan. Nah, makanya di sini harus dievaluasi ini partai politik organisasi. Ya, berjalan nggak nih? Ada ya. Oke. Pak, kalau kita lihat di MUBA, ya. Lucy Fahri itu kita masih terbiasa dengan Ibu Lucy Fahri meskipun beliau sudah menikah lagi ya kan. Kok bisa kalah ya Pak ya dari Pak Toha yang katanya raja minyak itu ya? Nah, ini kan begini, kalau dia sudah pemilihan langsung seperti itu, citra pribadi individu itu sangat penting. Nah, Ibu Fahri kan Ibu Lucy itu kan kalau kita lihat kan ya banyak catatan-catatan lah di masyarakat gitu ya. Terus kemudian partai-partai mendukung dia semua gitu ya, banyak ke dia. Nah, kemudian dari apa yang sudah dilakukan jejak pendapat dia, jejak dari karya dia kemarin itu kan track record ya, rekornya. Nah, dengan adanya calon calon lain akan memainkan hal tersebut, ya otomatis dia akan lebih menang. Karena Pak calon lain kan ya pada dasarnya belum kelihatan. Nah, jadi petahana, pejabat-pejabat yang pernah menjabat itu pada hakikatnya kan dia track record itu sudah dibaca di masyarakat, sudah tahu. Nah, calon baru belum tentu masyarakat tahu gitu. Nah, oleh karena itu kalau dia petahana itu dia citranya bagus, ya itu mereka bisa menang mutlak itu. Tapi kalau seandainya citranya jelek, ya, nah itu bisa yang lain menang karena ada pengaruh di situ. Pak, kalau Prabu Muli, Bu Ngesti itu kan menang surveinya 65% unggul. Istri Pak Ridho Yahya. Tapi kemudian kalah dengan yang baru, sama-sama baru sih, tapi kan kalau Bu Ngesti itu tetap rasa petahana kan gitu ya. Iya. Nah, itu kenapa bisa gitu, Pak? Survei tinggi tapi kenyataannya enggak. Saya lihat gini, pendekatan mereka sama, pendekatan masih tradisional ya. Pendekatan ke masyarakat ya. Nah, pendekatan ini meskipun Bawaslu atau KPU itu banyak tidak bisa membuktikan masalah money politik, tapi fakta di lapangan kan seperti itu. Jadi kalau dikatakan tidak ada, ya mungkin nggak ke lapangan, ya kan gitu ya. Nah, contoh kedua, atau pura-pura nggak tahu. Karena kasus kan udah banyak di itu, tapi sampai sekarang nggak tahu kita kasus-kasus itu kemana. Nah, ini pencitraan Bawaslu nih. Nah, jadi mereka banyak menggunakan tradisional. Nah, masyarakat tradisional, termasuk masyarakat Pramuli itu kan agak jauh dari informasi. Jadi yang tahu mereka itu ada dari mulut ke mulut. Nah, itu pendekatan tradisional. Kalau pendekatan tradisional itu digunakannya secara masif gitu ya, tinggalkan siapa yang kuat di lapangan. Nah, jadi bukan adu program. Jadi meskipun Ibu Ngesti itu surveinya tinggi karena Pak itu ini begitu, tapi mungkin disurvei aja di masyarakat kan belum tahu. Karena yang disurvei itu adalah masyarakat tradisional, bukan masyarakat rasional. Kalau kita masyarakat rasional itu terlihat contoh DKI Jaya. DKI itu kan masyarakat rasional. Nah, surveinya memang Pramono di atas yang lain. Nah, buktinya kan tercapai gitu. Tapi kalau yang tradisional ini agak sulit diduga. Contoh misalnya, kita yang Pak Herman Deru, kan kalau dalam surveinya itu kan cuma 60-an%. Nah, ini bisa 70-an. Nah, kan berarti oleh timnya lah paling tidak dipelajari, ini kita harus hati-hati nih. Nah, diperkuat lagi sehingga meningkat. Nah, ini yang tradisional begitu. Tradisional itu agak sulit diduga. Jadi kan ada 3 macam ciri dari masyarakat pemilih itu. Pertama adalah masyarakat tradisional, yaitu yang mereka mengikuti pertimbangan atau melakukan keputusan di atas pertimbangan kebiasaan. Artinya itu kekerabatan, pengenalan, ya, kemudian siapa yang dekat dengan dia. Nah, yang kedua adalah kelompok yang disebut dengan pemilih rasional. Nah, pemilih rasional itu ada pemilih yang melihat pada program. Biasanya ini yang berpendidikan tinggi, ya. Nah, mereka itu melihat apakah program ditawarkan itu masuk akal, rasional atau tidak. Kemudian sejauh mana dia akan bisa mengangkat kesejahteraan rakyat. Nah, yang ketiga, ini masyarakat yang swing voters, kanan kiri oke nih. Ini masyarakat yang mudah dipengaruhi. Kelompok ini masih banyak nih. Biasanya kelompok yang swing voters ini terjadi adalah masyarakat yang transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat rasional. Nah, Sumatera Selatan masih banyak transisi itu. Karena tidak semuanya berpendidikan tinggi. Nah, ketika itu terjadi, maka memang pendekatan tradisional tidak bisa dilepaskan secara penuh gitu, karena ada masyarakat yang terombang-ambing. Gitu. Nah, oleh karena itu yang rasional itu harus dipupuk. Contohnya rasional. Kenapa itu di kejutan? Di Palembang kan terjadi kejutan. Pak yang gubernurnya ya, Pak Edi Santana tetap naik. Karena Pak Edi Santana pernah menjadi wali kota Palembang dan karyanya kelihatan. Karyanya kelihatan. Jadi meskipun orang dia gubernur ya kan, itu nggak lepas daripada itu. Nah, kemudian balik ke
Pramuli. Pramuli itu kan kota. Nah, itu masyarakatnya itu bukan masyarakat tradisional penuh itu. Penuh ya. Sekarang sebagian itu adalah yang di proyek-proyek itu ya di Pertamina, terus beberapa perusahaan swasta. Jadi mereka itu bercampuran antar tradisional dengan rasional. Nah, pendekatan itu harusnya pendekatan yang modern yang lakukan sebagian, meskipun yang ininya tradisional masih tetap, karena sebagian besar masih tradisional. Ya kan? Nah, tapi di sini pendekatan kalau survei saja, hanya menggunakan survei, itu kan pendekatan modern, gitu ya. Nah, yang tradisional itu akan terlepas. Sedangkan masyarakat kita masih transisi tadi. Nah, yang kanan kiri oke tadi, yang swing voter, itu dia bisa ngikut apa namanya, tergantung siapa yang dekat dengan dia, sejauh mana informasi masuk ke dia. Kita lihat kenapa di Palembang seperti itu, karena di sini Gen Z itu ya, Gen milenial sudah banyak pakai HP. Nah, di sini masuk nih. Nah, Pak Edi kan banyak menggunakan itu kemarin. Nah, apalagi yang kita tidak percaya kan itu. Nah, tapi ini itu tadi mungkin ya tadi kalau saya lihat Pak Edi lambat start aja, kalah start ya. Jadi untuk menjangkau Sumatera Selatan itu tidak mudah gitu ya. Dan juga dananya kurang pasti. Nah, itu dia. Itu memang perlu dana besar. Perlu dana besar. Tinggi. Ya, kos politiknya tinggi. Oke. Ardian, kita melihat peran parpol untuk 5 tahun ke depan ini dan terutama dengan adanya keputusan MK itu. Ya. Kecuali nanti berubah lagi ya. Itu akan menguntungkan paslon ya. Yang maju bisa lebih banyak ya. Nah, ini membuka logika dari DPR selama ini yang membuat itu. DPR kan inginnya supaya karena masyarakat itu apa namanya dia menggunakan mungkin pendekatan politik elit, bahwa masyarakat itu hanya menerima saja apa yang dikehendaki mereka karena mereka mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang. Gitu. Nah, kenyataannya masyarakat pertama waktu terjadi ribut ya ketika keputusan MK yang menurunkan ya apa namanya batas parliamentary threshold ya untuk mengajukan calon ya kan dari berapa 20% jadi 7,5 ya 7%. Nah, pada waktu itu kan oleh DPR kan mau langsung dirubah besoknya terjadi besar-besaran ini apa namanya demo. Nah, harusnya kita tangkap ini jangan dikatakan ini melawan negara, enggak, justru diketahui bahwa selama ini apa masyarakat itu tidak semuanya setuju dengan apa yang diputuskan oleh DPR. Nah, kan ya mungkin tadi ada kota kosong menang. Nah, jadi ini kan sebenarnya linear nih logikanya, linear. Nah, kenyataan ini harus kita terima. Ya, karena apa? Ketika dikeluarkan 7,5%, nah kan keluar di MUBA calon baru, ya kan, dan menang. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di mana-mana itu muncul calon-calon yang baru itu. Nah, dengan calon-calon itu membuka bahwa pada hakikatnya aspirasi yang selama dikodok oleh pemerintah, terutama DPR ya, itu cenderung menggunakan yang disebut dengan model elit. Harusnya modelnya bukan model elit, tapi harusnya model inkremental. Apa yang sudah terjadi dievaluasi, yang baik dilanjutkan, yang kurang baik atau kurang sesuai itu diperbaiki. Harus seperti itu. Nah, tapi kita enggak. Pokoknya di bawah itu tahunya dari atas. Nah, tidak menggunakan pendekatan bottom up. Akibat tidak bottom up, terjadi perlawanan masyarakat. Nah, jadi harusnya makanya sebenarnya kita evaluasi ya, evaluasi untuk maju nih ya, bukan untuk memprotes, bukan. Kita evaluasi apakah pemilu kita ini sudah mencapai titik yang kita harapkan, cita-cita kita. Dalam penyelenggaraan secara apa namanya formalnya kita sudah bagus demokrasi kita. Buktinya tidak ada kekacauan nih. Meskipun ada bencana alam, oke lah ya. Ini tidak ada kekacauan, semuanya bisa dikendalikan sekarang oleh polisi ya. Jadi kita ucapkan terima kasih lah petugasnya, mereka sudah ahli nih sekarang ya. Nah, kemudian secara substansial itu terjadi kejutan tadi. Ya, kemudian ada beberapa tempat yang kotak kosong itu memang dikuasai oleh dikooptasi oleh partai-partai politik memaksakan kehendaknya. Buktinya tadi ada kotak kosong ya, dan ada perlawanan masyarakat. Nah, berarti apa? Artinya aspirasi yang diatur itu masuk itu terlalu difilter. Ya. Sehingga yang penting yang bagus itu enggak tersaring ke atas, enggak dapat. Jadi untuk 5 tahun ke depan sebaiknya nggak usah ada jangan sampai ada kotak kosong lagi ya. Nah, oleh karena itu maka itu harus diperkuat, yang 7,5% mungkin harus dipertimbangkan lagi. Artinya apa? Calon-calon yang yang bagus itu tidak bisa menembus kalau dia 20%, terlalu besar gitu. Jadi mungkin bila perlu 5% aja misalnya gitu kan. Sehingga dengan berbagai banyaknya calon, otomatis begini, paling tidak fenomena money politik itu bisa dikurangi. Karena terjadi ini ya saling mengawasi yang ketat di bawah. Kalau sekarang kan enggak, cuma 2 pasang, 3 pasang kan, enggak saling mengetat. Kalau mereka menggunakan money politik semua, paling-paling
nggak berani. Nanti kalau saat ditindak takut kacau. Nah, jadi tidak ada ini. Tapi kalau ini banyak, nah ini akan terkendali karena mereka akan saling mengawasi gitu ya. Nah, itu satu. Kemudian kedua, kesempatan untuk orang yang mempunyai kemampuan tetapi kurang dana untuk mencalonkan diri gitu. Kalau enggak ini kan sekarang yang mempunyai dana yang bisa itu. Kalau enggak, nah itu. Ketiga, untuk menghindari terjadinya yang disebut dengan mafia politik. Karena ini bisa membuat negara ini disebut negara negara yang dikuasai oleh mafia politik, ya. Nah, mafia politik itu adalah orang-orang sekelompok orang yang menguasai negara dengan cara untuk menggadaikan negara ini, ya, dengan membeli suara melalui kekuatan politik. Nah, ini yang bahaya itu di situ. Nah, negara yang seperti itu yang disebut orang negara gagal. Nah, jadi apa namanya? Ada pemimpin tapi daerahnya tidak maju-maju. Jadi rutinitas saja. Sedangkan butuhnya kita pemimpin baru itu justru untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan. Kalau rutinitas saja, ya nggak perlu kita milih pemimpin baru, gitu kan? Nah, itu. Pak, apa namanya? Tadi saya lupa nanya ini. Nomor 3 tuh dapatnya segitu, itu banyak orang tidak menyangka gitu ya. Iya, betul. Dan kemudian orang bertanya-tanya berarti nggak didukung oleh Prabowo. Sementara di mana-mana pasangan nomor 3 ini bilang bahwa ini loh paslon pilihan Prabowo yang dilantik sebagai Presiden RI. Anda membacanya seperti apa? Emang benar ya dilepas oleh Pak Prabowo ya? Sebenarnya itu kan di partai politik sebenarnya sudah biasanya sudah diperintahkan oleh pimpinan tertinggi dia untuk bergerak. Ini yang kita tanda tanya tadi, sejauh mana gerakan mesin dari partai politik itu untuk mengawal dan memberdayakan masyarakat untuk kemenangan dari calon dia. Nah, ini yang tidak terjadi gitu. Nah, ya kalau kita lihat dari ini, jadi 9 partai itu hanya untuk mengendalikan kewibawaan mereka saja, marwah mereka saja tanpa melihat situasi di lapangan. Jadi kan partai-partai politik itu kan kita lihat kan sangat minim sekali ya, seperti markas-markas yang digerakkan mereka. Jadi sangat tergantung kepada ininya calon. Gitu. Nah, karena tergantung pada calon, tentu penggerakan kegiatan tersebut tergantung pada uang. Nah, uang kan relatif. Padahal kalau kita melihat saja dari jumlah partai politik yang mengusung, itu kan seharusnya karena partai politik itu mempunyai daerah-daerah pemilihan dari legislatif, kalau itu digerakkan saja kan sebenarnya sudah menang. Ini analisa Pak Ardian beberapa waktu yang lalu ya, bahwa nomor 3 itu sebaiknya kalau mau menang, ya itu caleg-calegnya, ya kan dipanggilin, dimobilisasi. Kayaknya nggak terjadi kayak gitu, Pak. Kayaknya seperti itu saya lihat. Karena apa? Ini fatal ini, kekalahannya fatal gitu ya. Jadi berarti mesin itu tadi orang-orang yang di legislatif terpilih itu kayaknya nggak berjalan, padahal dia sudah mayoritas. Gitu. Oke. Nah, Pak, sekarang kita bicara untuk 5 tahun ke depan nih. Ya, 5 tahun ke depan tentu Indonesia udah semakin maju. Demikian juga kita harapkan kondisi politiknya, demokratisasinya, kehidupan berdemokrasi di negara ini juga semakin bagus gitu ya. Anda melihatnya seperti apa nih, khususnya Sumatera Selatan? Apakah memang akan seperti itu? Mengingat kalau kita lihat nih, yang sekarang jadi gitu ya, Pak Irman Deru enggak lah ya, masa 3 periode kan nggak ada. Atau mungkin ke anaknya, baru ya kan calon-calon baru. Ini siapa nih dalam teropongnya Pak Ardian nih? Kan anak muda ya, udah saatnya langsung dipimpin oleh orang-orang muda lah nanti 5 tahun kemudian ya kan. Siapa nih kalau dalam penerawangan Pak Ardian nih yang punya kans untuk maju? Sebenarnya punya kans itu banyak ya sebenarnya. Tinggal tadi apakah itu dibuka peluang itu oleh partai politik. Nah itu makanya kita alhamdulillah sudah diturunkan ya batas dari kuota untuk mencalonkan tadi. Dengan demikian diharapkan ya sebenarnya bukan masalah umur ya atau orang tua atau anak muda, tapi adalah ide-idenya itu, ide cemerlang. Contohnya Sumatera Selatan ini sebenarnya sudah membutuhkan industrialisasi. Karena nggak bisa lagi mengandalkan sumber pertanian saja. Mengapa? Karena masyarakat kita itu sudah berubah dari masyarakat yang tradisional ke transisi menuju masyarakat industri. Nah, kalau Sumatera Selatan tidak menyiapkan dirinya sebagai provinsi industri, maka kita akan ketinggalan. Contoh, sekarang dengan adanya tol, ya kemudian adanya berkembangnya industri yang ada di Jambi dan ada di Lampung, maka kita akan dilewati orang nih. Ya, ini lewat ini. Nah, di situ. Jadi kalau tidak membuat istilahnya itu
tempat baru untuk industri itu, maka industri kita itu tenaga kerja kita akan keluar. Gitu. Maka akan terjadilah yang tidak mempunyai kemampuan keahlian tinggi menjadi pengangguran. Nah ini udah kelihatan, kita kan nomor 11 nih, pengangguran kita terbanyak di Indonesia, padahal kita nomor 5 terkaya di Indonesia. Nah ini sudah nggak rasional nih, dan itu akan menjadi lebih besar lagi apabila kita tidak membuka titik-titik pertemuan baru di Sumatera Selatan. Nah sekarang di mana? Nah kan nggak ada, hanya mengandalkan investasi. Investasi itu tentu untuk menguntungkan mereka gitu. Kita hanya mendapatkan percikan-percikan saja. Nah ini susah untuk meningkatkan ini per kapita pendapatan masyarakat. Gitu. Jadi kondisi-kondisi itu yang harusnya nanti menjadi concern mereka yang akan mencalonkan diri 5 tahun ke depan. Bukan soal tua atau muda. Bukan soal itu. Nah kemudian karena jelas-jelas Pak Herman Deru ini yang kedua kali, nah itu kan terbuka ruangan tuh untuk kawan-kawan yang lain ya, yang muda-muda terutama. Nah mulailah dari 5 tahun ke depan ini berusahalah membangun dirinya, ya berusaha misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dilihat masyarakat secara jelas gitu, misalnya meningkatkan masyarakat, meningkatkan kegiatan masyarakat, ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya charity tetapi memberdayakan masyarakat. Karena 5 tahun yang akan datang, dengan kita baca tingkat partisipasi sekarang itu, bahwa yang akan datang itu yang rasional akan bertambah. Yang rasional akan bertambah. Rasional. Dari mana mereka? Dari milenial sekarang. Dari milenial sekarang hampir 60 nih, 60%. Jadi berarti yang akan datang, 5 tahun akan datang, usia mereka sudah meningkat ya, paling tidak 25 atau 30. Terus adik-adiknya di bawah tadi yang belum terhitung, itu akan naik menjadi milenial baru. Nah, ini berarti hampir 2 kali lipat mereka itu. Jadi paling tidak mereka itu sekitar 70% nanti. Nah, sementara yang tua mulai mundur. Nah, artinya pandangan masyarakat 5 tahun akan datang itu akan lebih rasional daripada masyarakat yang saat ini. Oke, jadi buat teman-teman sekalian yang merasa diri punya potensi untuk memimpin Sumsel 5 tahun berapa tuh? 5 tahun yang akan datang. 5 tahun yang akan datang. 2029. Tadi Pak Ardian sudah pesan, binalah dirimu dari sekarang. Ya. Kemudian lihatlah potensi yang ada di daerahmu dan juga misalkan di mana nih? Di Oku misalkan atau di mana gitu ya. Itu saya ingat ini zamannya Pak Alek. Pak Alek itu Bupati Muba, tapi apa yang dilakukan itu sebenarnya untuk skala Sumsel, gitu ya maksudnya ya Pak Ardian ya. Kita ingin melihat hal seperti itu terjadi lagi untuk 5 tahun ke depan. Betul, ya. Terjadi lagi. Jadi harusnya industri-industri itu seperti industri kreatif sekarang ya. Yang pro industri. Iya, pro industri. Mau. Karena masalahnya pendidikan masyarakat sudah meningkat. Iya. Nggak mungkin dia seorang sarjana S1, S2 itu turun ke sawah. Nah, gitu. Tapi bagaimana cara supaya mereka turun ke sawah? Mungkin kita harus melakukan mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian dan itu sejalan dengan programnya Pak Prabowo sekarang, Pak. Di mana swasembada pangan ini kan akan dieskalasi sedemikian rupa. Kalau kita lihat ke jalan tol ke Indralaya itu kan sudah mekanisasi itu. Perusahaan sudah megang. Jadi sawah-sawah itu sudah perusahaan. Nah, dan sawah-sawah ini sangat banyak sekali di Indonesia. Jadi pendekatan teknologi itu sudah muncul. Nah, oleh itu sudah mulai perindustrian itu arahnya. Iya. Nah, jadi mau tak mau 5 tahun yang ke depan itu Sumatera Selatan harus jadi provinsi industri. Oke. Nah, Pak pesen dong Pak buat yang unggul Pak HDCU. Ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan hasil dari quick count ini menggambarkan hasil real count nanti. Meskipun kita harus juga sabar ya, jangan sampai gegabah supaya tetap adem ayem. Nah, diharapkan Pak HDCU ya itu lebih merangkul lagi yang semua masyarakat yang ada itu. Kemudian jangan lupa tadi, kalau ke depan Sumatera Selatan adalah menjadi provinsi industri. Oleh karena itu investasi-investasi yang diundang untuk masuk ke Sumatera Selatan ini arahkanlah kepada industri-industri yang membuka lowongan kerja yang banyak bagi masyarakat. Gitu. Oke, Pak Ardian terima kasih banyak. Semoga ditonton. Ya, banyak yang nonton juga. Terima kasih banyak ya teman-teman. Nanti kami akan hadir lagi dengan tamu-tamu yang lain dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.